Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah pertemuan dari tema yang terakhir. Untuk tema yang terakhir ini akan ada dua sesi atau dua kali pertemuan lebih tepatnya. Ini adalah pertemuan pertama untuk pembahasan Tritunggal, dan nanti di pertemuan selanjutnya kita akan masih membahas Tritunggal sekaligus menjadi pertemuan terakhir dari seluruh pertemuan IPTA kita dari modul yang ketiga. Nah, ini adalah salah satu doktrin utama dalam kekristenan. Seorang tokoh yang bernama Karl Barth pernah berkata bahwa yang membedakan kekristenan dengan agama-agama yang lainnya itu terletak pada ajaran Tritunggal. Karena memang kita bisa melihat tidak ada agama manapun di dunia ini yang konsep Allahnya seperti Tritunggal. Jadi saya rasa itu unik ya, atau sah-sah saja untuk menyimpulkan demikian, bahwa memang Tritunggal itu adalah unik adanya. Nah, nanti kita akan menelusuri terkait dengan keunikannya, terus kebenarannya dari sisi teologis, terus dari sisi historis, dan bagaimana implikasi dari ajaran atau doktrin Tritunggal ini. Sebelum panjang lebar saya membahas doktrin ini, ada 3 prinsip utama yang harus kita pegang dalam kita memahami doktrin Tritunggal. Ada 3 prinsip. Nah, nanti kita akan mengurai, ya, kita akan menjelaskan, kita akan berdiskusi terkait dengan hal ini, prinsip-prinsip yang ada ini, dan pertama-tama kita akan membuktikan kebenaran teologisnya. Apakah Alkitab menyaksikan terkait dengan prinsip-prinsip ini? Yang pertama, Allah Tritunggal itu satu dalam hakikat, tiga dalam pribadi. Nah, ini tentunya perlu untuk kita garis bawahi, kita pahami dulu. Ini sesuatu yang sangat sederhana, tapi jangan sampai luput dari pengamatan kita. Allah itu, ya, Allah Tritunggal itu satu dalam hal hakikat, tiga dalam pribadi. Tidak jarang saya dengar, ya, pendeta-pendeta atau teman-teman saya yang menyaksikan bagaimana pendeta-pendeta itu percaya akan Allah Tritunggal, tapi konsep yang mereka yakini atau pahami itu Sabellianisme, atau modalisme, atau oneness Pentakostal, atau Jesus only. Jadi mereka menganggap bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah pribadi yang sama. Nah, ini keliru ya Bapak Ibu ya. Tritunggal itu satu hakikat, tiga pribadi. Yang tri itu adalah pribadinya, yang tunggal itu adalah hakikatnya. Jadi itu jangan dipahami secara keliru. Nah, kalau Sabellianisme itu memandang ya Allah itu satu pribadi tapi menyatakan diri dalam tiga manifestasi atau tiga bentuk. Three modes. Ya, mungkin Bapak Ibu yang suaranya dibuka, tolong ya di mute terlebih dahulu. Oke, saya lanjutkan. Nah, poin yang kedua, prinsip yang kedua, Allah Tritunggal itu sehakikat dan setara. Sekali lagi ya, Allah Tritunggal itu sehakikat dan setara. Ko-eternal, ko-eksis, ko-equal. Ini adalah sifat dari Allah yang Tritunggal itu. Ya, masing-masing dari ketiga pribadi itu adalah kekal adanya, ada dengan sendirinya, dan setara. Yang ketiga, Allah Tritunggal itu dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Sekali lagi ya, dapat dibedakan, tapi tidak dapat dipisahkan. Karena memang Allah yang Tritunggal itu dari kekal sampai kekal selalu harmonis. Kalau saya mau pinjam istilah bapak-bapak Kapadokia, ya, trio Kapadokia, ya, mereka adalah orang-orang yang meneruskan spirit perjuangan dari Athanasius dalam menegakkan ajaran yang benar sesuai dengan Alkitab, dan merumuskan satu istilah yang disebut dengan perikoresis. Itu adalah istilah yang memiliki arti saling bersekutu dan saling mendiami. Jadi Allah Tritunggal itu dalam kekalan itu sempurna dan harmonis dalam segala sesuatunya.
Tidak ada ya karya yang tidak dikerjakan secara bersama-sama. Semua karya dari Allah Tritunggal itu dikerjakan secara bersama-sama dan sempurna adanya. Allah Tritunggal itu terikat pada persekutuan yang sempurna, kasih yang sempurna, karya yang sempurna, dan satu kehendak selalu harmonis ya dalam satu kehendak itu dan merealisasikannya bersama-sama. Ya, baik itu penciptaan, baik itu pemeliharaan, baik itu penebusan, dan bahkan setelah Yesus naik, Roh Kudus turun. Roh Kudus itu mendiami seluruh orang percaya. Karena kita percaya Yesus, Roh Kudus mendiami setiap kita, dan tidak ada seorang pun yang bisa percaya Yesus tanpa Roh Kudus. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ketiga. Jadi kita bisa percaya kepada Yesus itu karena pekerjaan Roh Kudus, dan setiap orang ya yang percaya kepada Yesus itu pasti dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah perwakilan dari Allah Tritunggal yang mewakili Allah Tritunggal yang berdiam dalam diri kita. Itu sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus sampaikan ya. Yohanes pasal yang ke-14 ya, janji seorang penghibur kedatangan dari Roh Kudus. Lalu pasal yang ke-16 dari Yohanes pasal 16 itu bicara tentang pekerjaan dari Roh Kudus ya. Roh Kudus menginsyafkan kita akan dosa, Roh Kudus akan menuntun kita pada seluruh kebenaran, Roh Kudus akan membawa kita pada kemuliaan Kristus, memuliakan Kristus. Nah, ini adalah ketiga prinsip utama yang harus kita pahami terlebih dahulu, kita pegang dalam kita memahami Allah Tritunggal, menjelaskan Allah Tritunggal. Tentu sebenarnya ada banyak ya di buku-buku doktrin atau teologi sematika bisa sampai ada 10 prinsip biasanya, tapi saya merangkumnya dalam 3 prinsip saja. Dan ini saya rasa cukup mewakili dan cukup mudah untuk ditangkap. Nah, jadi singkat cerita terkait dengan prinsip ini, sulit untuk membantah adanya kejamakan pribadi Allah yang disaksikan oleh Alkitab secara khusus di dalam Perjanjian Baru. Kenapa saya mengatakan secara khusus dalam Perjanjian Baru? Karena jejak ya dari Allah Tritunggal itu sudah terlihat dalam Perjanjian Lama, namun baru terang benderang dalam Perjanjian Baru, hanya dalam bentuk bayang-bayang dalam PL, atau kalau mau saya gunakan case tumbuhan, itu masih dalam bentuk benih dalam Perjanjian Lama, baru tumbuh mekar dalam Perjanjian Baru. Secara khusus menjadi terang benderang ya kebenaran tentang Allah yang Tritunggal itu melalui inkarnasi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa itu kekal, Allah itu kekal, sehingga hanya Allah yang kekal yang bisa menyingkapkan kebenaran tentang Allah yang kekal itu. Pengenalan akan Allah yang kekal itu. Itu diungkapkan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-18. Saya bacakan bagi setiap kita, Yohanes 1 ayat yang ke-18. Dikatakan demikian. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Tidak mungkin Yesus bisa mengungkapkan, menyatakan siapa Bapa dalam kekalan itu, kalau dia bukan pribadi yang kekal, kalau dia bukan pribadi yang sudah bersama-sama dengan Bapa dalam kekekalannya. Dan itu juga diuraikan oleh Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 1. Ya, Yohanes 1 ayat 1 di situ ya disampaikan bahwa Yesus itu adalah Logos. Logos itu adalah pribadi. Kenapa saya mengatakan Logos itu adalah pribadi? Karena ada kata pros dalam bahasa aslinya. Itu artinya berhadap-hadapan. Jadi Logos itu bersama-sama dengan Allah. Jadi Yesus yang adalah Logos itu ada dalam kekalan bersama-sama dengan Bapa. Jadi dua pribadi yang berbeda. Dan bukan hanya sekedar kekal Logos itu, bukan hanya sekedar dia pribadi yang berbeda dengan Bapa, tapi Logos itu juga adalah Allah itu sendiri. Ayat 2 dan 3
menjadi bukti dari keilahian logos itu, kealahan dari logos itu. Karena tidak ada yang jadi dari segala yang jadi tanpa dia. Tidak ada yang jadi dari segala yang jadi tanpa dia. Ini menarik tentunya. Nanti kita bisa diskusikan secara bersama-sama. Kita bisa melihat ya ketergantungan Bapa terhadap anak, terhadap Yesus. Jadi dalam konteks ketritunggalan Allah ada yang disebut dengan saling ketergantungan satu sama lainnya. Itu juga bagian dari perikoresis. Tadi saya bilang perikoresis itu artinya saling mendiami ya atau saling bersekutu satu dengan yang lainnya. Jadi kita bisa melihat ketergantungan satu dengan yang lainnya dalam karya atau pribadi Allah Tritunggal. Tapi di sisi lain, di Yohanes pasal yang kelima, kita bisa melihat bagaimana Yesus menegaskan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri tanpa Bapa. Ya, tapi tidak boleh berhenti di situ lalu menyimpulkan bahwa berarti Yesus itu bukan Allah karena dia bergantung pada Bapa. Tapi ingat, kita harus melihat secara utuh. Jangan langsung berhenti di satu ayat, di satu konteks. Jangan sepotong-sepotong. Mari kita jadi orang Kristen yang cerdas, yang menafsirkan, memahami Alkitab secara utuh. Ya, melalui Injil Yohanes, kalau nggak utuh kita lihat, kita akan mendapatkan pengetahuan atau pemahaman yang sepotong-sepotong. Hanya lihat satu ayat lalu menyimpulkan Yesus bukan Allah. Hanya melihat satu ayat, ya, karena Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku, Yesus lebih rendah daripada Bapa. Pokoknya Yesus bukan Allah, Yesus diangkat jadi Allah, Yesus itu tidak setara dengan Bapa. Nah itu ciri dari orang yang kurang cerdas menurut saya. Karena kalau dia dengan cerdas, dengan jujur juga, melihat secara utuh Injil Yohanes, maka dia tidak mungkin tidak menyimpulkan bahwa pertama, Yesus itu adalah Allah. Yang kedua, Yesus itu adalah penjelmaan Allah menjadi manusia. Yang ketiga, Yesus itu sehakikat dan setara dengan Bapa. Ini merupakan ya kesempatan bagi saya untuk membuktikan kebenaran itu, bahwa Yesus itu adalah Allah, bahwa Allah itu Tritunggal adanya. Kita nggak bisa menafikan kebenaran bahwa Allah itu Tritunggal, apalagi kalau kita menggunakan Injil Yohanes, karena Injil Yohanes itu adalah Injil Tritunggal. Jadi kalau orang tidak menerima Injil Yohanes, berarti dia harus membuang kalau orang tidak menerima doktrin Tritunggal, dia harus membuang Injil Yohanes. Karena Injil Yohanes itu adalah Injil yang menyaksikan Allah yang Tritunggal itu. Bapa mengutus anak, anak mengutus Roh Kudus. Misalnya Yohanes 15 ayat 26, lalu Yohanes 14 ayat 26 kalau saya tidak salah. Yohanes 14 ya betul, ayat 26. Nah, jadi lewat Injil Yohanes kita bisa membuat satu kesimpulan bahwa Allah itu benar Tritunggal adanya. Nanti saya akan jelaskan juga di satu sisi bahwa memang kita tidak bisa tafikan, sulit untuk kita menangkap atau menjelaskan Allah Tritunggal itu dengan sempurna. Tapi itu adalah sebuah kewajaran, bukan ketidakwajaran. Kenapa saya mengatakan itu sebuah kewajaran? Karena kita ini terbatas. Lalu Allah itu tidak terbatas. Lalu dari manalah jalannya kita yang terbatas, lalu mau mencoba untuk memahami yang tidak terbatas secara sempurna? Itu tidak mungkin. Allah itu maha besar, maha segalanya. Allah itu banyak sifatnya dan semua sifatnya itu sempurna. Jangankan Allah dalam seluruh keberadaannya, satu sifat Allah saja kita tidak bisa pahami dengan sempurna, apalagi seluruh sifatnya, seluruh keberadaannya. Jadi jangan berkecil hati hanya karena ya kita tidak bisa memahami atau menjelaskan Allah Tritunggal itu dengan sempurna. Bukan jadi tidak benar Allah Tritunggal itu hanya karena kita nggak bisa menjelaskan secara sempurna. Tetapi kita juga bukan anti akal, ya, bukan anti rasional, karena kita akan jelaskan secara rasional, bahkan secara filosofis, bukan hanya secara teologis, tapi juga secara filosofis dan secara rasional. Bahwa ajaran ini ya rasional juga kok, tapi ada juga ranah yang beyond our mind, melampaui akal kita. Dan sesuatu yang melampaui akal kita itu sesuatu yang bisa diterima kok. Karena memang banyak hal dalam hidup ini yang melampaui pikiran kita. Misalnya mujizat, itu sesuatu yang kita yakini, apalagi
orang-orang yang beragama, itu sesuatu yang sama-sama kita yakini bisa terjadi. Karena Allah itu ada, dan Allah yang ada itu maha kuasa. Tadi saya jelaskan terkait dengan satu sifatnya saja, kita tidak bisa pahami secara sempurna, apalagi seluruh keberadaan Allah. Misalnya Allah maha besar, apakah kita bisa memahami kemahabesaran Allah secara sempurna? Tentu jawabannya tidak, absolutely not. Jadi diperlukan juga satu sisi kerendahan hati, ya, untuk kita menggali kebenaran. Jadi kita harus tetap meyakini, ya, Allah Tritunggal itu sebagai sebuah kebenaran, bahkan ketika kita menemukan ada kesukaran bagi kita untuk menangkapnya. Jadi kita harus terima segala sesuatu yang disaksikan oleh Alkitab. Alkitab itu juga mengandung banyak hal yang sukar untuk ditangkap. Banyak. Dan itu adalah sebuah kewajaran kalau tidak semuanya dapat kita mengerti. Ya, karena kita bukan orang yang sempurna. Sehebat apapun kita, secerdas apapun kita, sebanyak apapun gelar kita, tidak ada orang yang terlalu hebat sampai dia bisa menjelaskan Alkitab dengan sempurna. Tetapi, ya, sesukar apapun Alkitab itu, tetap kita harus menerimanya, karena kita tahu itu adalah berasal daripada Tuhan, sesuatu yang disaksikan oleh Tuhan, untuk menjadi pedoman bagi setiap kita. Untuk menjadi, ya, landasan bagi kita dalam membangun doktrin, ya, teologi, dalam kita mengevaluasi kehidupan kita, dan lain sebagai macamnya. Kembali lagi terkait dengan Injil Yohanes tadi. Jadi, kalau kita merujuk kepada Injil Yohanes, tadi saya masuk kepada Yohanes pasal yang ke-1. Jadi, Yesus itu adalah Logos, dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, itu sangat terlihat, ya, dengan jelas dan tegas Yohanes mengatakannya dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, bahwa firman itu, Logos itu menjadi daging. Siapa yang menjadi daging itu? Logos itu, firman itu. Ya, firman itu yang menjadi daging itu bukan Bapa, Yesus. Yesus diidentifikasikan sebagai siapa oleh Injil Yohanes? Sebagai Allah. Nah, ini mungkin saya jelaskan dulu, ya, secara sepintas. Dalam konteks detail-detailnya. Ya, keempat Injil itu kita harus kenali secara garis besar. Penekanannya apa? Misalnya Matius. Matius menggambarkan Yesus itu sebagai apa? Keempat Injil ini, Bapak Ibu, menggambarkan Yesus secara berbeda-beda. Berbeda bukan berarti bertentangan, tapi saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Sehingga kita mendapatkan satu pengenalan yang utuh akan Yesus Kristus. Matius menggambarkan Yesus sebagai raja. Makanya ketika dijelaskan silsilah Tuhan Yesus, kalau benar dia adalah keturunan dari raja, harus jelas silsilahnya. Dari keturunan siapa dia? Ditekankan bahwa dia berasal dari Daud. Dia adalah anak Daud. Lalu Markus. Markus tidak menjelaskan tentang silsilah Tuhan Yesus. Mengapa? Sederhana jawabannya, karena Markus itu menjelaskan atau menggambarkan Yesus sebagai hamba. Yang namanya hamba tidak perlu diketahui background-nya. Ya, mau dari mana, itu nggak perlu dicari tahu. Lalu Lukas itu menceritakan silsilah Tuhan Yesus sebagai anak Adam, karena dia menggambarkan Yesus sebagai manusia. Kalau benar dia manusia, maka harus jelas juga keturunannya. Maka ditekankan bahwa dia adalah anak Adam. Kalau Yohanes itu sama dengan Markus, tidak menjelaskan tentang silsilah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Yohanes menggambarkan Yesus sebagai Allah. Yang namanya Allah itu nggak ada silsilahnya. Dan Yohanes juga disebut oleh para pakar, para teolog, para ahli sebagai apa? Sebagai high Christology. Ya, kristologi tinggi, karena menjelaskan tentang keilahian Tuhan Yesus. Untuk itu sebelum terlalu jauh, ya, Yohanes menjelaskan tentang Yesus, dia menjelaskan Yesus sebelum dia berinkarnasi, sebelum dia menjelma menjadi manusia, bahwa dia adalah Logos, dia bersama-sama dengan Bapa, prostonteon, dia bersama-sama dengan Bapa atau berhadap-hadapan dengan Bapa, yang menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang berbeda dengan Bapa. Ayat ini menggugurkan Sabellianisme atau modalisme. Jadi cukup Yohanes 1 ayat 1 untuk kita bisa menggugurkan, ya, doktrin
atau paham Sabellianisme. Lalu logos itu adalah Allah, lalu logos itu adalah kekal adanya. Nah, nanti semuanya ini akan saya jelaskan sebisa mungkin, ya, sebisa mungkin, semaksimal mungkin dengan waktu kita terbatas. Tapi dalam pertemuan yang selanjutnya, saya akan membahas jauh lebih dalam lagi. Jadi ini hanya gambaran umum, dan nanti detail-detailnya lebih dalam saya akan jelaskan dalam pertemuan selanjutnya. Lalu kita dapat menyimpulkan melalui prinsip yang tadi saya tunjukkan atau uraikan. Keesaan Allah dan ketigaan pribadinya sangat jelas di dalam Alkitab. Sulit untuk membantah bahwa Allah yang Esa itu adalah tiga pribadi, karena Alkitab menyaksikan bahwa ada tiga pribadi yang memiliki karakteristik yang sama. Ada tiga pribadi yang memiliki karakteristik yang sama. Misalnya Bapa, ya, Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha Hadir. Hal itu juga ditegaskan pada Anak, hal itu juga ditegaskan pada Roh Kudus. Jadi kalau ditanyakan apakah kita yang membuat jumlahnya, ya, jadi tiga, tentu tidak. Alkitab yang menyaksikan, dan setelah kita melihat Alkitab, jadi kita menemukan ada tiga pribadi yang punya sifat-sifat yang sama, hakikat yang sama, kedudukan ilahi yang sama, dan kemuliaan yang sama. Kemuliaan yang sama. Jadi itulah yang membuat kita berkesimpulan bahwa ada tiga pribadi, ya, ada tiga pribadi dan tidak lebih dan tidak kurang. Kita tidak menambahi, tidak mengurangi, dan kita hanya mengungkapkan apa yang disaksikan oleh Alkitab. Tetapi ini menjadi catatan penting untuk kita ingat. Ini kalimat pertama ini saya ulangi lagi. Keesaan Allah dan ketigaan pribadinya sangat jelas di dalam Alkitab. Jadi ada keesaan dalam kejamakan atau sebaliknya, ada kejamakan dalam keesaan. Jadi jangan kita hanya terfokus atau menekankan satu sisi dari kedua ini. Misalnya terlalu terfokus pada keesaannya. Nanti kita terjebak pada apa? Kita terjebak pada Unitarianisme yang memandang hanya Bapa yang Allah, atau kita terjebak pada apa? Pada Sabellianisme atau modalisme. Pada Sabellianisme atau modalisme yang menekankan bahwa Allah itu satu pribadi dengan tiga manifestasi atau tiga penampakan atau tiga bentuk. Ya, dalam PL dia menyatakan diri sebagai pencipta, dalam konteks keselamatan dia menyatakan diri sebagai Yesus, ya, dalam konteks penghibur, ya, dia menyatakan diri sebagai Roh Kudus. Ini pahamnya modalisme. Nah, ini, ya, kita terjebak pada apa? Bidat, ya, atau sesuatu yang sudah dicap sesat dalam konsili-konsili yang ada. Jadi kita tidak boleh hanya sekedar terfokus atau menekankan pada keesaannya, harus balance. Ya, keesaan dan kejamakan Allah itu ada dalam satu kesatuan yang sempurna, tidak bisa dipisahkan. Allah dari kekal sampai kekal adalah Tritunggal. Tidak ada masa di mana Allah tidak Tritunggal. Sekali lagi saya tekankan, tidak ada masa, tidak ada waktu di mana Allah tidak Tritunggal. Ini tentunya menjadi sesuatu yang menarik, ya, untuk kita pahami. Oke, saya masuk kepada poin selanjutnya. Ketiga pribadi dalam ketuhanannya atau keilahiannya memiliki satu natur ilahi yang sama dan utuh. Oleh sebab itu, sebentar Bapak Ibu. Oleh sebab itu, ketiganya adalah Allah yang sama kedudukannya dalam karakteristik, natur, dan kemuliaan. Allah telah mengungkapkan dirinya sebagai satu dalam esensi dan substansi, maupun tiga dalam subsistensi. Subsistensi itu kepribadiannya, substansi itu hakikatnya. Sehubungan dengan apa Allah itu terkait dengan esensi. Allah hanya ada satu,
Sehubungan dengan siapa Allah itu, subsistensi, ada tiga pribadi. Jadi secara filosofis Allah adalah satu apa dan tiga siapa. Saya jelaskan secara sederhana begini. Mungkin wajar lah ya dipersoalkan secara filosofis dan dianggap bahwa ini bertentangan secara filosofis. Tapi saya akan jelaskan, saya akan jelaskan bahwa ajaran Tritunggal ini tidak bertentangan secara filosofis. Karena apa? Karena tiga dan satu itu berada pada dua hal yang berbeda. Sekali lagi, tiga dan satu itu berada pada dua hal yang berbeda. Tiga itu dalam pribadi, satu dalam hal hakikat. Pribadi dan hakikat dua makna yang berbeda. Akan bertentangan kalau dikatakan, secara filosofis ya, akan bertentangan kalau dikatakan Allah itu tiga pribadi dalam satu pribadi. Atau tiga hakikat dalam satu hakikat. Itu membingungkan dan bertentangan. Tapi kalau dikatakan tiga pribadi dalam satu hakikat, itu nggak bertentangan secara filosofis. Karena pribadi dan hakikat, sekali lagi itu dua hal yang berbeda. Jadi secara filosofis, ini tidak bertentangan. Kalau orang mencoba membantahnya dari sisi matematis, misalnya 1 tambah 1 tambah 1, harusnya 3, kenapa kalian bilang 1? Ya, sebenarnya kita nggak terlalu suka menjelaskan Tritunggal ini dengan menggunakan analogi, karena sifat dari analogi itu terbatas dan bisa kita terjebak pada kesalahan pada akhirnya kalau tidak hati-hati. Tetapi kalaupun mau dijelaskan secara matematis, kita bisa menggunakan bentuk hitungan yang lainnya, yaitu kali-kali. 1 kali 1 kali 1 sama dengan 1. Jadi Alkitab tidak pernah mengatakan Allah kita itu 3, tetap 1. Itu luar biasanya ya. Luar biasanya ya, monoteisme dalam konteks kekristenan. Allah kita itu meskipun disingkapkan sebagai Allah yang tiga pribadinya, tetap ya digolongkan sebagai monoteisme, Allah yang esa. Tidak pernah Allah ya mengatakan dia adalah tiga Allah. Nggak pernah Alkitab mengatakan orang Kristen itu menyembah tiga Allah. Nggak pernah. Selalu esa, ya, selalu satu. Dan yang satu itu adalah hakikatnya. Nah, mungkin saya akan jelaskan dua ayat yang umum ya, yang umum bisa dipakai untuk menjelaskan tentang keesaan dan kejamakan dari pribadinya. Dan ayat ini juga termasuk sering disalahpahami. Misalnya 1 Korintus 8 ayat 6. Bisa kita buka 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, namun bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena dia kita hidup. Menarik ini ya. Coba kita perhatikan sama-sama. Kepada dua pribadi ini, ya, ada dua hal ya yang menegaskan keilahiannya terkait dengan Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, yang pertama, dan yang untuk dia kita hidup. Itu terkait dengan Bapa. Nah, hal yang sama juga diungkapkan untuk Yesus. Satu Tuhan, yaitu Yesus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Satu. Yang kedua, dan yang karena dia kita hidup. Jadi ditekankan bukti dari keilahian dari kedua pribadi ini. Tapi meskipun Paulus menegaskan bahwa ada dua pribadi di sini ya, sekali lagi kita nggak boleh melihat Alkitab atau ayat sepotong-sepotong, karena ditekankan hanya dua pribadi berarti Allah itu Dwitunggal. Bukan begitu Ferguson. Ya, kita harus melihat secara umum, secara kompleks. Jangan sepotong-sepotong. Tapi dalam konteks ini, Paulus hendak menekankan ya ada dua pribadi, tapi dua pribadi ini diasosiasikan sebagai Allah yang satu, Allah yang esa. Kata satu, ya. Bagi kita ada satu Allah. Lalu bagi kita adalah satu Tuhan, yaitu Yesus. Satu Allah, yaitu Bapa. Kenapa dipakai
satu untuk Bapa Allah, satu untuk Yesus adalah Tuhan, untuk menunjukkan bahwa kedua pribadi ini, ya, bahwa Bapa dan Yesus ini adalah dua pribadi yang berbeda, bukan pribadi yang sama. 1 Korintus 8 ayat 6 ini adalah pengakuan iman orang Kristen atau orang percaya. Ini bisa dihubungkan juga karena Paulus ini kan seorang pakar perjanjian lama. Dia orang Farisi, dia adalah murid dari Gamaliel. Dia seorang ahli perjanjian lama. Ini kita bisa lihat dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Ulangan 6 ayat yang ke-4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Sema Yisrael, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Ya, tidak sedikit pakar sistematika mencoba untuk menegaskan kejamakan dari Allah, ya, dari ayat ini melalui penggunaan kata satu atau esa, yaitu echad dalam bahasa Ibrani. Ada dua kata pada umumnya dalam bahasa Ibrani untuk menyatakan satu. Satu yahid, yang kedua echad. Nah, kata echad itu bukan satu dalam pengertian matematika atau numerik, tetapi satu kesatuan. Nah, kalau Allah itu satu pribadinya, kenapa kata yang dipakai echad, bukan yahid? Nah, ini merupakan benih yang menunjukkan bahwa memang dalam diri Allah yang esa itu ada kejamakan pribadi. Nah, ini kan sesuatu yang menarik tentunya. Nah, ini dielaborasi oleh Paulus dalam suratnya di 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Saya mungkin menjelaskan dulu ya pengalaman dari Rasul Paulus. Dia itu adalah seorang penganut monoteisme ketat. Dan kita tahu bahwa bagaimana awal dari Paulus itu menjadi seorang Kristen, seorang pengikut Yesus, di mana ketika dalam perjalanannya menuju Damsyik, Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Itu adalah awal permulaan untuk Paulus ditangkap oleh Tuhan dan melayani Kristus, menjadi pelayan Kristus. Gak mudah tentunya untuk seorang Paulus yang sangat radikal dengan keyakinannya, bahkan keradikalannya itu bukan hanya ditunjukkan untuk mempertahankan doktrinnya, tapi membantai orang-orang Kristen. Dia mendapatkan satu surat kuasa untuk dia berhak untuk memenjarakan bahkan membunuh orang Kristen. Bahkan Stefanus itu mati di hadapannya. Dia menjadi saksi dari kematian Stefanus. Nah, tidak mudah bagi seorang Paulus yang notabene dia adalah seorang yang ahli dalam Taurat. Dia kuasai perjanjian lama. Dan bukan hanya itu saja, dia adalah seorang monoteisme ketat. Nggak mudah bagi seorang Rasul Paulus untuk menerima sosok Yesus yang juga adalah Allah di luar Allah yang esa itu, Bapa itu maksudnya, di luar Bapa itu. Nggak mudah bagi seorang yang bernama Rasul Paulus. Tetapi sesukar apapun ya untuk dia menerima Yesus bagian dari Allah juga, dia pada akhirnya nggak bisa mengabaikan atau membantah bukti-bukti yang ada. Karena Yesus mengatakan bahwa akulah yang kamu aniaya itu. Akulah yang kamu aniaya itu. Itu adalah bukti yang menunjukkan bahwa Yesus menegaskan bahwa dia adalah Allah. Bahkan dia menjadi buta. Itu secara fisik. Ya, terkait dengan dampak atau konsekuensi atau resiko dari Tuhan membuktikan, menunjukkan kemuliaannya kepada Paulus. Dia menjadi buta karena kemuliaan Kristus. Singkat cerita, akhirnya Paulus, sekalipun dia seorang monoteisme ketat, keras, dia tidak bisa menafikan ya bahwa Yesus itu adalah Allah juga. Sehingga sekalipun pada akhirnya dia menerima keilahian Yesus, menerima Yesus adalah Allah, tetap dia mempertahankan monoteismenya. Dan hal itu dia uraikan, dia tegaskan dalam 1 Korintus 8 ayat yang ke-6. Kesatuan Allah tetap dipertahankan, tapi Allah yang esa itu jamak pribadinya. Bagi kita ada satu Allah yaitu Bapa dan satu Tuhan yaitu Yesus. Kita masuk dalam Yohanes
pasal yang ke-17, ayat yang ketiga. Ini saya jelaskan secara pelan karena ayat ini sering disalahpahami. Yang pertama, Bapak Ibu, ayat ini dipakai untuk menafikan ya atau menyangkali keilahian Yesus. Yang kedua, dipakai untuk merendahkan ya hakikat dari Tuhan Yesus dan dianggap sebagai Allah minor, Allah nomor dua, lebih rendah daripada Bapa. Nah, saya akan jelaskan secara pelan dan sederhana. Coba kita perhatikan, ya, apakah ayat ini menggugurkan keilahian Yesus atau memposisikan Yesus sebagai Allah nomor dua atau lebih rendah daripada Bapa. Ayat 3, Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Coba kita lihat sekali lagi. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Apakah ayat ini ya menegaskan bahwa hanya Bapa yang Allah? Nah, kalau ke situ kesimpulannya itu salah besar. Yang pertama, jangan lepaskan teks dari konteks. Yang kedua, pahami teks itu tanpa premis. Jangan kita sudah bangun premis dulu bahwa Yesus itu lebih rendah daripada Bapa. Yesus itu bukan Allah. Dia diangkat jadi Allah. Dia diadopsi jadi Allah. Dia diangkat jadi juru selamat. Dia jadi juru selamat. Dia jadi Allah karena ada Spirit Yahweh. Ya, kita kosongkan dulu, jernihkan pikiran kita dari semua premis-premis yang ada itu. Sehingga kita bisa ya memahami dengan baik, dengan benar ayat ini. Dibutuhkan kejujuran tentunya. Ya, selain kecerdasan, kejujuran. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi nggak berhenti pada mengenal Yesus, mengenal Allah, ya, tapi juga harus mengenal Yesus. Dan Allah itu hanya dapat dikenal oleh atau melalui Yesus. Kalau dia juga bukan Allah, yang pertama ya, nggak mungkin, ya, nggak mungkin kita mengenal Allah tanpa Yesus, nggak mungkin. Kalau Yesus itu bukan Allah, nggak mungkin kita bisa mengenal Allah tanpa Yesus yang adalah Allah itu juga, Allah itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kekristenan, Tritunggal itu kita pahami seperti ini. Yang tiga itu pribadinya. Yang satu itu hakikatnya. Jadi ayat ini tidak sedang mengatakan Allah itu satu pribadinya. Ya, ayat ini tidak sedang mengatakan hanya ada satu pribadi Allah, yaitu Bapa. Enggak. Tapi satu-satunya Allah yang benar. Dalam konteks ini, kita aminkan. Karena memang Allah itu satu. Tapi Yesus juga Allah yang benar. Karena dalam konteks kekristenan sekali lagi, yang tiga itu pribadinya. Nah, apakah kesimpulan ini bisa dipertanggungjawabkan? Bisa. Dan saya menjelaskan ya kesimpulan saya ini di konteks yang sama, tidak jauh dari ayat ini, dari ayat 3 ini, dari ayat yang kelima, ya, untuk menunjukkan bahwa kita mengaminkan Allah itu satu-satunya Allah yang benar. Tapi jangan jadi menyimpulkan bahwa Yesus jadi tidak Allah. Karena apa? Karena di ayat yang kelima ini konteks dekatnya, ditegaskan kealahan Yesus, keilahian Yesus. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Tadi dari ayat 1 dari pasal 1 ayat 18 sudah ditegaskan bahwa hanya anak Allah ya yang berada di pangkuan Bapa yang bisa menyatakan siapa itu Bapa. Kalau benar demikian, maka kita harus menegaskan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang kekal, karena hanya yang dari kekal yang bisa menerangkan Bapa yang kekal itu. Nah, kalau dia tidak kekal, dia tidak berhak untuk mewakili Bapa.
Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya, nggak berhak Yesus menjadi utusan yang menyingkapkan, menyatakan siapa Bapa itu, kalau dia bukan Allah dan bukan kekal. Jadi, yang pertama kesimpulannya melalui Injil Yohanes, dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Yang kedua, dia kekal dan setara. Kesetaraan, keilahian itu ditekankan dalam ayat 5. Ayat 5. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Sebelum dunia ada. Ini menarik. Yang pertama, saya mau tekankan bahwa Yesus itu kekal. Karena begini, dalam Yohanes 8 ayat 58, Yesus berkata, sebelum Abraham ada, jadi aku ada. Ego emi. Pernyataan ego emi itu selaras dengan pernyataan Allah dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 14. Ehye asher ehye. Dari kata ehye lahirlah Yahweh. Ya, itu senada. Jadi para pakar, para ahli menegaskan pernyataan Yesus yang adalah ego emi itu senada, selaras dengan pernyataan ehye asher ehye. Dengan demikian, Yesus menegaskan kekekalannya dengan mengatakan ego emi, kata ini pakai present, itu ada maknanya. Artinya tidak ada waktu di mana Yesus tidak ada. Tidak ada masa di mana Yesus tidak ada. Sebelum Abraham jadi aku ada. Ini menarik. Ya, kalau kita nggak setuju dengan kekekalan Tuhan Yesus bahwa dia adalah pribadi yang kekal, berarti dia orang gila. Kenapa kesimpulannya seperti itu? Iya, iya dong. Wajar orang Yahudi menjadi marah. Karena apa? Karena jarak antara Yesus dengan Abraham itu 2000 tahun. Jauh sekali. Bagaimana mungkin yang umurnya belum sampai 50 berani mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada? Ini kan sangat lucu tentunya. Aneh. Ya, ya kan? Jadi aneh kalau kita nggak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah dan kekal adanya. Nah, saya jelaskan lebih dalam lagi, lebih tajam lagi, bahwa Yesus bukan hanya mengklaim bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada, tetapi sebelum dunia ada, dia sudah ada. Itu di dalam ayat 5 tadi, dari pasal yang ke-17. Bahwa sebelum dunia ada, dia sudah ada. Dan dia bukan hanya mengklaim kekekalannya, tetapi dia memiliki kemuliaan yang sama dengan Bapa. Dalam konteks teologi PL, Allah tidak berbagian kemuliaan kepada yang bukan Allah. Kepada yang bukan Allah. Jadi kalau Yesus bukan Allah, tidak berhak dia mengklaim bahwa dia punya kemuliaan sama seperti Bapa dalam kerajaannya. Nggak berhak. Lalu saya agak menyimpang sedikit, karena ini ada korelasinya sebenarnya. Pernyataan Yesus sebagai yang duduk di sebelah kanan Allah, itu tidak sedang menunjukkan bahwa dia adalah Allah minor, Allah kedua, Allah yang tidak setara dengan Bapa. Itu bukan sesuatu yang harus didekati dengan pengertian literal atau hurufiah. Duduk di sebelah kanan Allah, ya, itu menyatakan kekuasaannya, bahwa dia punya kekuasaan yang sama-sama seperti Bapa. Itu jangan dipahami secara literal. Kalau dipahami secara literal, siapa yang duduk di sebelah kiri, siapa yang duduk di sebelah depan, siapa yang duduk di belakang. Nah, itu kan jadi aneh. Jadi kata duduk di sebelah kanan Allah itu menunjukkan bahwa Yesus itu setara dengan Bapa, memiliki kekuasaan yang sama, memiliki kemuliaan yang sama, setara kedudukannya. Nah, itu kan kita harus menggunakan kacamata orang Yahudi satu sisi dalam memahami tulisan ini, firman Tuhan ini, karena ini mereka yang menuliskan. Ya, jadi pendekatan budaya, pendekatan gramatikal, bahasa asli, ya itu akan menolong kita, membantu kita untuk memahami ya istilah-istilah yang ada, termasuk duduk di sebelah kanan Allah. Nah, menurut saya ini sudah cukup ya dalam saya menjelaskan tentang ketritunggalan Allah terkait dengan keesaan dan kejamakan pribadi Allah, dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Karena Allah itu harmonis, ya sempurna dalam keharmonisannya, dalam kasihnya, dalam persekutuan atau relasinya. Hanya ada satu kehendaknya, dan ketiga pribadi ini merealisasikan kehendak itu secara bersama-sama. Oke. Selanjutkan, kita tidak bisa memungkiri bahwa Tritunggal adalah doktrin yang sukar untuk dipahami, seperti yang saya tegaskan tadi. Namun itu bukanlah sebuah ketidakwajaran, justru itu adalah kewajaran.
Selanjutnya, timbul pertanyaan apa alasan atau argumentasi terkuat kita untuk bisa mempercayai dan menerima Allah yang Tritunggal itu sebagai Allah yang benar. Yang pertama-tama, ya kita percaya kepada Alkitab, dan Alkitab itu adalah firman Tuhan, satu-satunya kebenaran yang diwahyukan, diilhamkan oleh Allah. 2 Timotius 3 ayat 15 dan 16. Ya, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah. Jadi dalam kebenaran firman Tuhan lah termaktub doktrin atau ajaran Tritunggal, meskipun tidak ada istilahnya, bukan berarti jadi tidak alkitabiah, karena kita tidak sedang membangun doktrin atau ajaran atau teologi berdasarkan istilah. Tidak ada istilahnya, tapi ada konsepnya, bertaburan konsepnya. Apalagi kalau kita merujuk kepada perjanjian baru. Apalagi secara khusus, tidak bisa tidak. Allah itu jamak pribadinya, Allah itu Tritunggal adanya, lewat inkarnasi Tuhan Yesus Kristus. Makanya jadi kabur kebenaran Allah yang Tritunggal itu. Kalau orang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang berinkarnasi, akan kacau. Ketritunggalan Allah itu akan kacau. Ya, meskipun dibumbui dengan berbagai macam pandangan, ya kemampuan atau kefasihan dalam berkomunikasi, tetap ketika ditolak bahwa Yesus itu adalah Allah yang berinkarnasi, Allah yang menjelma menjadi manusia, akan jadi kacau konsep tentang Allah yang Tritunggal itu. Jadi istilahnya tidak ada, bukan berarti jadi tidak alkitabiah. Tetapi yang benar adalah konsepnya ada dalam Alkitab, sehingga istilah itu hanyalah sesuatu yang ya dirumuskan untuk menolong kita membantu konsep Allah dalam Alkitab dengan mudah, ya menjelaskan konsep Allah dalam Alkitab dengan mudah. Sejauh ini saya rasa itu adalah istilah yang terbaik lah ya, istilah yang paling 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 tepat untuk menjelaskan Allah dalam konteks Alkitab. Ya, kita nggak tahu nanti apakah ada istilah lain ya yang bisa lebih tepat, lebih baik dalam menjelaskan konsep Allah dalam Alkitab, ya kita tidak tahu. Tapi sejauh ini istilah Tritunggal itu yang kita pakai. Nah, salah satu keunikan dari doktrin Kekristenan justru terletak pada doktrin yang sering dianggap yang paling sukar dipahami atau dijelaskan, yaitu tentang Tritunggal. Ya, seperti yang saya katakan di awal tadi. Kita harus terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan istilah Tritunggal. Ya, Tritunggal adalah istilah yang diformulasikan untuk mendeskripsikan Allah yang memiliki pribadi yang jamak, namun satu hakikatnya. Ini saya lewatkan saja. Nah, kata Trinitas mengacu pada tiga kesatuan, tiga dalam satu, yang hendak menyampaikan kebenaran Alkitabiah bahwa ada pluralitas dalam natur Allah. Doktrin Tritunggal harus dipahami dengan benar dalam konteks yang lebih luas dari pandangan teistik Kristen tentang Allah. Allah yang diungkapkan dalam Alkitab adalah satu-satunya Tuhan yang berdaulat dan agung. Kalau kita percaya bahwa ini dalam konteks untuk menenangkan pikiran kita, hati kita ya, terkait dengan sukarnya memahami Tritunggal, karena bagi kita tidak ada kebenaran di luar Alkitab, maka sesukar apapun ya doktrin Tritunggal ini kita harus terima. Kita harus terima. Dan yang kedua, kita akan kehilangan akal ketika kita mencoba untuk memahami sepenuhnya Allah Tritunggal itu. Kita akan kehilangan akal. Tetapi sebaliknya kita akan kehilangan jiwa kalau kita mencoba untuk menyangkalinya. Ketika kita mencoba untuk menyangkalinya, artinya kebenaran dari Allah yang Tritunggal itu, kalau dengan jujur kita lihat Alkitab, tidak bisa disangkali. Ya, tidak bisa diabaikan. Kekristenan yang bersejarah meneguhkan kepercayaan kepada satu Allah yang sangat sempurna, kekal, dan bersifat pribadi, pencipta, transenden, dan pemelihara yang berdaulat atas alam semesta. Allah yang satu ini Tritunggal. Dia ada sepanjang masa dan sekaligus merupakan tiga pribadi yang berbeda dan dapat dibedakan, meskipun tidak dapat dipisahkan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sama seperti formulasi baptisan dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini bisa kita pakai menjadi dukungan ya terhadap doktrin Tritunggal. Kata nama itu dalam bentuk tunggal dalam bahasa asli
Tapi ada tiga nama yang disebutkan, yaitu Bapa, Putra, Roh Kudus, untuk menunjukkan bahwa memang ada tiga pribadi tapi satu hakikat dari Allah yang Tritunggal itu. Selanjutnya kita masuk kepada the history of Trinity, the doctrine of the Trinity in the early church, ya, dalam gereja awal atau gereja mula-mula. Kita tahu bahwa gereja mula-mula berakar kuat pada kepercayaan Allah yang monoteistik. The early church inherited its strong monotheistic belief from Judaism. Ya, jadi berakar kuat pada keyakinan monoteistik dari Yahudi. Ya, the Hebrew Bible seperti Perjanjian Lama untuk konteks kekristenan itu menegaskan the existence of one and only one God. Keberadaan dari Allah yang satu dan satu-satunya Allah, ya, seperti Ulangan 6 ayat 4, Yesaya 45 ayat 5. Dan Tuhan kita dan para rasul juga mempertahankan, ya, keyakinan akan Allah yang monoteistik dari sejak awal. Jadi Perjanjian Baru tidak pernah menafikan kebenaran dari Allah yang monoteistik itu. Tapi kemonoteistik Allah itu kita nggak bisa sangkali juga. Harus pahami dengan kacamata yang berbeda ketika secara khusus Yesus datang ke dunia ini. Bahwa dia adalah bagian dari Allah yang Esa itu. Allah yang monoteistik itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, secara linguistik sebenarnya ya, istilah ini dalam bahasa Latin, Trinitas, ya, pencetus pertamanya adalah Tertullianus, ya, Una Substantia Tres Personae. Dia berasal dari abad kedua. Trinitas dari satu Tuhan, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Meskipun benar bahwa dalam doktrin Trinitas semakin berkembang dalam sejarah gereja, hal itu tetap tidak berarti bahwa gereja telah menciptakan doktrin tersebut. Ada yang mengatakan bahwa doktrin ini tidak alkitabiah, ini adalah hasil buatan atau karang-karangan dari manusia atau bapak-bapak gereja abad yang keempat Konsili Nisea. Saya harus tegas menyimpulkan mereka orang-orang ya atau mereka yang membuat kesimpulan itu adalah orang-orang yang tidak tahu sejarah sama sekali, tidak tahu sejarah konsili sama sekali, tidak tahu apa yang menjadi pergumulan atau pergulatan dari bapak-bapak gereja terkait dengan konsili gereja atau 7 konsili ekumenis pertama. Mereka adalah orang-orang yang buta sejarah kalau sampai berkesimpulan bahwa doktrin Tritunggal itu diciptakan abad keempat hasil karang-karangan manusia. Yang pertama saya nanti akan jelaskan sih bahwa Konsili Nisea tidak menciptakan doktrin Tritunggal, dan doktrin Tritunggal itu bukan baru ada di abad keempat, dari abad kedua. Dari abad kedua, seorang yang bernama Tertullianus, ya, dari abad kedua, yang mencetuskan istilah ini. Ya, yang mencetuskan istilah ini, Tritunggal, ya, Una Substantia Tres Personae. Saya rasa ini sesuatu yang sangat sederhana dan saya harap Bapak Ibu bisa benar-benar menangkap yang saya sampaikan ini supaya Bapak Ibu juga bisa jadi berkat ya bagi saudara-saudara kita atau hamba Tuhan yang lainnya dimanapun berada. Karena memang kekristenan lagi diguncang dengan hebatnya terkait dengan keyakinan yang fundamental. Saya mau kasih tahu, ini adalah keyakinan yang fundamental, tidak bisa ditolerir. Ya, kekristenan dibangun atas dasar kepercayaan bahwa Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Mesias, Juru Selamat, Anak Allah yang hidup. Dia Allah dari kekal sampai kekal. Dia bukan jadi Allah karena diangkat oleh Bapa. Dia bukan jadi Juru Selamat pada waktu dia disalibkan. Dia adalah sudah ditekankan dari sejak awal oleh malaikat, misalnya Lukas pasal yang kedua ayat 11, bahwa dia adalah Juru Selamat oleh malaikat loh. Malaikat menyaksikannya. Jadi aneh kalau ada manusia menyangkalinya ya. Malaikat menyaksikannya dari sejak awal ketika dia dilahirkan bahwa dia adalah juru selamat. Jadi dia bukan jadi juru selamat setelah dia disalibkan, tidak. Yang kedua, roh-roh jahat adalah malaikat-malaikat yang jatuh. Mereka adalah orang-orang yang melayani Tuhan awalnya. Di Matius 8 di Gadara,
Mereka ketemu Tuhan Yesus, lalu mereka ketakutan. Apa urusanmu, anak Allah yang maha tinggi? Apakah engkau hendak menghakimi kami sebelum waktunya? Jadi, they know, ya, siapa Tuhan Yesus itu. Mereka tahu, anak Allah yang maha tinggi. Karena mereka adalah orang-orang, mereka adalah pribadi yang melayani, ya, dan menyembah Yesus sebelum pada akhirnya mereka mengalami kejatuhan dan jadi roh-roh jahat. Lalu hal ini ya juga ditegaskan oleh manusia terkait dengan keilahiannya, bahwa dia adalah Allah dari kekal sampai kekal dalam tulisan para rasul, dalam kebiasaan jemaat mula-mula yang menyembah Yesus adalah Allah. Nah, ini menarik tentunya. Sebenarnya lebih baiknya nanti detailnya akan saya jelaskan dalam pembahasan tentang kristologi. Siapakah Yesus? Apakah dia hanya sekedar nabi? Apakah dia hanya sekedar guru moral? Apakah dia hanya sekedar manusia biasa? Atau dia benar-benar adalah Allah dari kekal sampai kekal? Yesus menyebut Bapa itu sebagai Allahnya. Tapi bukan berarti dia jadi tidak Allah. Karena apa? Bapa pun menyebut Yesus sebagai Allah. Ibrani 1 ayat yang ke-8. Ya, tetapi tentang anak ia berkata, tentang anak. Siapa yang berkata? Bapa. Kepada siapa dia berkata? Kepada anak. Tentang anak ia berkata, tahtamu ya Allah. Ya, tahtamu ya Allah. Itu jelas bahwa Bapa menyebut Yesus sebagai Allah. Ya, kalau kita, aduh, menurut saya ya Bapak Ibu ya, kita harus jadi orang yang bukan hanya cerdas, jujur, tapi rendah hati, mau belajar ya dari orang lain. Saya pun bisa memahami seperti ini bukan dari diri sendiri. Saya melihat ya orang-orang lain, saya belajar dari orang lain, dari guru-guru saya, dari dosen-dosen saya baca buku, ya, saya melihat dan mengotak-ngatik banyak buku ya, bukan hanya satu buku, bukan hanya satu sumber, dari banyak buku ya saya obok-obok. Jadi nggak bisa mengandalkan kemampuan diri kita, nalar kita terbatas. Dan jangan merasa diri paling benar atau paling hebat. Itu akan menghalangi kita untuk bertumbuh dalam kebenaran, dalam pemahaman, dalam pengetahuan. Nggak bisa. Nah, orang-orang yang kalau sudah memandang dirinya paling pintar, paling hebat, paling jago, ya paling benar, ini dekat dengan kesesatan dan bahkan kebinasaan. Ya, jadi we have to be careful. Harus hati-hati sekali. Ya, jangan sampai kita seperti salah satu pendiri Saksi Yehova ketika dia menghadiri sebuah pendalaman Alkitab dari sebuah gereja, lalu setelah selesai dia menyimpulkan bahwa dia adalah satu-satunya wakilnya Tuhan, satu-satu wakilnya Tuhan yang berhak untuk menafsirkan dan mengajarkan Alkitab. Ya, tidak heran pada akhirnya Saksi Yehova itu menyimpang ajarannya. Karena apa? Benih kesesatan itu sudah ada pada pemimpinnya. Tidak ada seorang pun yang boleh menyimpulkan dirinya paling hebat, dirinya paling jago, dirinya paling benar. Nggak bisa. Ya, dan Allah itu maha kuasa. Allah itu maha kuasa dan yang membutuhkan kebenaran itu begitu banyak. Dan nggak mungkin Allah hanya memakai satu orang untuk menyatakan kebenarannya. Manusia begitu banyak, bukan hanya ribuan, ratusan ribu, jutaan, bahkan miliaran. Kurang lebih ada 7 miliar penduduk di dunia ini. Tidak mungkinlah ya pemilik kebenaran cuma satu orang. Itu aneh dan lucu sekali. Jangan terlalu lebay dan berlebihan. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan bisa menjangkau semua orang dengan memakai sebanyak mungkin orang. Ya, terlebih lagi syaratnya adalah rendah hati. Kita harus menjadi orang-orang yang mau menundukkan diri, mensubmitkan diri di hadapan Tuhan. Orang yang rendah hati nggak mungkin nggak dipakai oleh Tuhan. Ya, tentunya kita adalah orang-orang yang juga harus mencintai Tuhan, tulus mengasihi Tuhan. Dan terus belajar menggali kebenaran. Saya juga terus belajar. Sampai hari ini saya sudah selesai menempuh studi doktoral. Tapi sampai saat ini saya tidak pernah berhenti belajar. Saya terus belajar. Saya lanjutkan lagi Bapak Ibu. Nah, kita masuk kepada The History of Trinity terkait dengan pergulatan Bapak-Bapak Gereja dan konsili ekumenis. Nah, kalau kita melihat ke dalam sejarah, ya, kita tahu ada beberapa tokoh yang nantinya pemikirannya itu akan didiskusikan ya lebih lanjut, lalu ada yang dikritisi, lalu ada yang ya dianggap sesat karena tolak ukurnya adalah kebenaran, tidak sesuai dengan Alkitab.
Nanti saya mau tekankan ya Bapak-bapak gereja, orang-orang yang ada dalam konsili-konsili ekumenis, seperti dalam konsili Nisea, orang-orang yang ada dalam konsili Nisea, itu bukan orang bodoh, mereka adalah orang pintar. Seperti Athanasius, itu orang yang sangat cerdas, ya sangat cerdas. Ada kurang lebih 1.800 orang ya dari seluruh kerajaan Romawi pada waktu itu diundang untuk menghadiri konsili ekumenis. 1.800, tapi pada akhirnya yang bisa datang cuma 318 dari seluruh kerajaan Romawi. Bayangkan loh, ini banyak sekali yang diundang. Jadi kebenaran yang diputuskan ya eh, itu bukan terfokus pada satu orang, banyak orang, banyak pemikiran dikocok secara bersama-sama terkait dengan apa yang dipandang sesat dan apa yang dipandang tidak, tentunya sesuai dengan kebenaran. Misalnya Arius, Yesus itu bukan dipertuhankan oleh Konsili Nisea, seakan-akan Yesus itu baru jadi Tuhan di masa abad keempat oleh Konsili Nisea, oleh bapak-bapak gereja seperti Athanasius. Tidak, konsili-konsili hanya meneguhkan ya atau menyuarakan apa yang sudah diyakini oleh jemaat mula-mula dan para rasul. Dan pada waktu itu ada yang menyimpang yang bernama Arius yang menekankan bahwa Yesus itu bukan Allah seperti Bapa, tidak homoousia tapi hanya homoi, hanya mirip dengan Bapa. Lalu dia bukan hanya berkesimpulan demikian, dia mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan oleh Bapa. Yesus itu diciptakan. Misalnya ayat yang dia pakai itu Kolose 1 ayat 15. Nah, nanti kalau ada waktu saya akan jelaskan. Nah, tentu untuk itulah konsili itu ada, bukan untuk mengangkat status Yesus yang dari manusia jadi Tuhan, tidak sama sekali. Sekali lagi itu adalah orang yang buta sejarah, ya. Orang seperti itu memang harus dibuka matanya lebar-lebar biar bisa mengerti kebenaran sehingga juga tidak asal cuap, ya kan? Orang Kristen itu mempertuhankan Yesus, manusia kok dipertuhankan? Ya kita nggak percaya. Ya manusia jadi Tuhan itu tidak ada. Yesus itu bukan manusia jadi Tuhan, dia Tuhan yang jadi manusia. Kalau ditanya bisa nggak? Ya Allah itu maha kuasa. Kalau kamu berkata bahwa Allah tidak bisa menjelma menjadi manusia, berarti kamu menyangkali kemahakuasaannya. Pertanyaan yang tepat itu bukan bisa nggak Allah jadi manusia, tetapi mengapa Allah menjelma menjadi manusia? Ya dia maha kuasa yang pertama, yang kedua manusia yang berdosa. Ya, manusia butuh keselamatan. Nah, bagaimana cara Allah untuk menyelamatkan setiap kita? Konsekuensi dosa itu adalah maut. Roma 3:23, Roma 6:23. Dari Kejadian 2, pada waktu kamu makannya kamu mati. Ya kan ditegaskan oleh Paulus dalam Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Bagaimana caranya supaya Allah bisa mati? Menjelma menjadi manusia. Itu adalah konsekuensinya. Allah itu betul maha sempurna, maha kuasa. Tapi Allah itu bukan hanya maha kuasa aja sifatnya, maha kasih, maha adil, maha bijaksana, ya integritasnya sempurna, sehingga dia tidak biarkan begitu saja manusia yang berdosa itu atau menghilangkan penghukuman begitu saja tidak. Tetapi dia menunjukkan integritasnya dengan dia memikul ya beban dosa itu atau konsekuensi dosa itu atau hukuman dosa itu, yaitu kematian. Dan dia buktikan 2000 tahun yang lalu dengan dia menjelma menjadi manusia. Itu terkait dengan pergulatan dalam sejarah. Konsili Nisea abad keempat. Jadi ada tokoh yang bernama Origenes, itu abad kedua juga. Ya, pandangan Origenes tentang Trinitas ini melanjutkan pergumulan Justinus, ya, Justinus Martir. Justinus Martir ya sama saja ya. Dia adalah orang yang akhirnya mati martir ya karena imannya. Dia seorang apologet yang hebat, tetapi dia juga punya kecacatan dalam berpikir atau dalam kesimpulannya. Nah, apa yang mereka pahami? Origenes memandang bahwa anak sama kekalnya dengan bapa, tetapi sebagai yang keluar dari bapa, ia lebih rendah dari bapa. Ya, lebih rendah dari bapa. Sebenarnya keluar dari bapa itu tidak hendak menunjukkan bahwa dia baru ada, ya, atau lebih rendah. Ya, nanti saya jelaskan deh kalau ada waktunya. Saya terangkan lagi tokoh selanjutnya terlebih dahulu. Lalu tadi Origenes, lalu Justinus menegaskan bahwa anak itu adalah pribadi yang tidak sama kekalnya dengan bapa. Ia memang ada sebelum penciptaan, tetapi ia tidak berada secara kekal.
Justinus memakai analogi matahari dan terangnya. Terang tidak dapat dipisahkan dari matahari, tetapi terang itu tidak identik dengan matahari. Nah, menariknya, Theophilus ini ya, Bapak Ibu ya, ini adalah murid dari Justinus. Ini adalah murid dari Justinus. Theophilus berkata, dia menegaskan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu sama kekal dan sama-sama ilahi. Sama kekal dan sama-sama ilahi. Ini adalah murid Justinus. Jadi dia mengkritisi gurunya. Jadi guru itu Bapak Ibu bisa salah. Ya, guru itu bisa salah. Ya, ini wajar lah. Karena kan kita ini manusia terbatas, jadi wajar bisa salah. Dan bisa dikritisi. Apalagi kalau terkait dengan kebenaran, yang salah ya memang harus dikritisi. Jangan takut. Ya, kebenaran itu harus lebih tinggi nilainya dari apapun dan siapapun. Kebenaran harus lebih tinggi nilainya dari apapun dan siapapun. Hanya harus dengan kasih dan etika, sopan santun untuk kita meluruskan ajaran yang salah. Nah, Konsili Nisea pada akhirnya itu meneguhkan atau menegaskan kembali apa yang disuarakan oleh Theophilus. Nah, ini terkait dengan doktrin Trinitas yang digarap dalam Konsili Nisea. Tapi Bapak Ibu sebenarnya tidak lengkap ya perumusan yang dibuat dalam Konsili Nisea, karena hanya membahas hubungan antara Yesus dengan Bapa. Terkait dengan siapa Yesus itu, bahwa dia adalah homoousia, bukan hanya sehakikat dengan Bapa, tapi setara dengan Bapa. Lalu keilahian Roh Kudus nanti dibahas dalam Konsili Konstantinopel, itu tahun 381, ya, diterangkan terkait dengan keilahian dari Roh Kudus. Sehingga dengan dua konsili ini saja sebenarnya kita bisa mendapatkan satu pengetahuan yang baik terkait dengan ketritunggalan Allah, bahwa Allah itu tiga pribadinya atau jamak pribadinya, tapi esa, ya, Allah yang esa tapi jamak pribadinya, ya, lewat Konsili Nisea dan Konsili Konstantinopel. Oke, saya masuk kepada landasan teologisnya. Tadi saya sudah tekankan di awal terkait dengan Perjanjian Lama, itu sudah ada benih atau bayang-bayang dari ajaran atau doktrin Allah Tritunggal. Tetapi nanti baru dengan terang benderang kita lihat dalam Perjanjian Baru atau tumbuh mekar dalam konteks Perjanjian Baru, secara khusus lewat inkarnasi Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus Kristus menyatakan Allah yang dari kekal, dan hanya Allah yang kekal saja yang bisa mengungkapkan Allah yang kekal. Sekali lagi, Allah yang kekal saja yang bisa mengungkapkan Allah yang kekal. Jadi kalau Yesus bukan Allah yang kekal, dia tidak mungkin bisa menjadi representatif dalam memperkenalkan Allah yang kekal itu. Oke, nah terkait dengan Perjanjian Lama, Allah PL, sorry Bapak Ibu, bentar. Allah PL adalah Allah sempurna, walaupun tidak dinyatakan secara penuh dalam konteks PL. Dari Kejadian 1 ayat 1-3, kita bisa melihat rujukan-rujukan yang berbeda kepada Allah, yaitu Allah Firman, dan Allah Roh. Itu Kejadian 1 ayat 1-3. Ya, eksistensi dari Allah yang Tritunggal. Tetapi memang kita nggak bisa pungkiri satu sisi bahwa Allah itu terkenali dengan baik, ya, pribadinya di Perjanjian Lama. Tidak bisa langsung kita berkesimpulan seperti itu. Tapi kita nggak bisa menafikan ada benih-benih dari Allah yang Tritunggal itu. Dimulai dari sejak kitab Kejadian. Ya, saya lanjutkan. Pernyataan baiklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Lalu ada Kejadian 11 ayat 5 dan 7. Kita membaca bahwa Allah turun untuk melihat kota dan menara Babel. Dan pada saat berbicara dia berkata, baiklah kita turun. Ya, kalau Allah itu memang satu dalam pengertian matematika, kenapa kata yang dipakai itu kata kita? Jadi itu menunjukkan kejamakannya. Lalu kita juga menemukan seorang malaikat Tuhan sering menampakkan diri kepada bangsa pilihan Allah dalam PL, Kejadian 32 ayat 24. Dia memiliki penampilan seorang manusia, ya, tetapi dikenali sebagai Allah, ayat 30.
Malaikat ini yang dikenali sebagai Allah, tetapi juga dilukiskan sebagai yang diutus oleh Allah. Jadi ada penampakan Allah dalam bentuk malaikat satu, tapi dia disebut sebagai utusan, ya, dilukiskan sebagai utusan Allah yang diutus oleh Allah. Keluaran 23 ayat 20 sampai 25. Bapak Ibu, ada istilah yang disebut dengan teofani atau kristofani, penampakan diri Allah dalam PL, dalam berbagai macam bentuk seperti malaikat, seperti dalam bentuk manusia, dalam bentuk semak yang menyala, semak duri yang menyala-nyala, dan masih banyak lagi yang awal di api. Itu penampakan Allah dalam perjanjian lama, dan itu pada umumnya diposisikan atau dirujuk kepada pribadi Yesus, pribadi kedua, ya, oleh para pakar. Dan malaikat Tuhan itu, kata Tuhan huruf besar semua, itu adalah Tuhan Yesus sendiri dalam PL. Dan itu disebut Tuhan kenapa? Karena malaikat yang Tuhannya huruf besar semua itu biasanya disembah, dan malaikat itu tidak pernah menolak penyembahan itu. Dan malaikat Tuhan yang Tuhannya huruf besar semua tidak pernah terlihat dalam perjanjian baru. Kenapa? Karena itu adalah Tuhan Yesus. Ya, oke. Nah, juga terdapat pengenalan yang jelas akan kehadiran Allah Roh Kudus dalam Mazmur 51 ayat 13 yang berbeda dari Allah maupun malaikat. Jadi antara Bapa, Yesus yang adalah malaikat Tuhan atau yang menampakkan diri dalam banyak bentuk dalam perjanjian lama, lalu ada juga Roh Kudus. Misalnya Kejadian pasal yang ke-18 ya, Bapak Ibu, terkait dengan di Terbantin, itu Tuhan Yesus ada 3 orang yang menampakkan diri, yang menyatakan diri kepada Abraham, dan salah satunya adalah Tuhan Yesus. Aduh, ini saya berharap bisa terlihat ya. Maka walaupun saya buat dulu. Maka walaupun orang percaya di perjanjian lama belum melihat manifestasi yang sempurna dari ketiga pribadi sebagaimana kita saat ini, tetapi tidak dapat disangkal bahwa Allah yang dinyatakan dalam sejarah PL secara bertahap adalah Allah Trinitas yang sama dan bukan Allah yang lain. Jadi meskipun secara bertahap diungkapkan pengenalan akan Allah yang Tritunggal itu, dari sejak awal Allah itu Tritunggal, ya, bahkan dari kekal sampai kekal Allah itu Tritunggal adanya, ya. Yang bertahap itu adalah pengenalannya. Jadi tidak langsung set, ya, diungkapkan dari kebenaran Allah yang Tritunggal itu, tapi perlahan-lahan, step by step. Karena itu Yesaya memberitahukan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan Allah akan mengaruniakan seorang putra yang lahir dari seorang anak darah yang akan disebut Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Yesaya 7 ayat 14, dia juga disebut Allah yang perkasa. Yesaya 9 ayat 5. Mungkin saya terangkan dulu ayat ini ya, karena ayat ini juga termasuk tidak jarang disalahpahami. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Demikian Bapak Ibu. Kalau di handphone itu di ayat yang ke-6 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Loh, kita bertanya ya, kenapa disebut dia Bapa yang kekal? Apakah Yesus dan Bapa itu pribadi yang sama? Apakah Yesus itu Bapa itu juga? Bapa itu Yesus itu juga? Tidak, Bapak Ibu. Istilah Bapa dalam konteks PL itu harus dipahami sesuai dengan konteksnya. Bapa itu menunjukkan jati dirinya sebagai pencipta atau penopang atau pemelihara alam semesta. Jadi dalam konteks pencipta, penopang atau pemelihara alam semesta, Yesus juga bisa disebut sebagai Bapa karena dia juga adalah pribadi yang terlibat dalam menciptakan segala sesuatu. Ya, kita bisa lihat dalam Kejadian pasal yang ke-1, lalu dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, tidak ada yang jadi segala yang jadi tanpa dia. Lalu Ibrani pasal yang pertama ayat 1 sampai 3, lalu Kolose 1 ayat 16 dan 17. Semua ayat itu menegaskan bahwa Yesus adalah pribadi yang terlibat dalam penciptaan. Jadi dalam konteks penciptaan, Yesus juga bisa disebut sebagai Bapa. Tapi kalau kita masuk kepada perjanjian baru, kata Bapa itu
umumnya ya merujuk kepada pribadi yang pertama. Jadi kita bisa melihat ya banyak sebenarnya, tapi saya nggak punya waktu yang cukup untuk menunjukkan ya satu persatu ayat-ayat dalam Perjanjian Lama. Nanti materi ini karena sudah ada beberapa yang minta, akan saya share atau bagikan kepada Bapak Ibu, dan harapannya setiap materi ini akan memberkati setiap kita, dan saya juga berharap supaya materi YouTube ini, ya video ini boleh di-share kepada yang lainnya, supaya banyak orang terberkati ya lewat pemaparan materi ini. Semua ayat ini berbicara tentang kejamakan pribadi ilahi dalam satu Allah, dan secara umum kata Ibrani satu jamak itu adalah Elohim. Ibrani satu jamak adalah Elohim karena ada imbuhan im ya. Digunakan dalam PL untuk berbicara tentang kealahan yang abadi. Kata ini sama dengan definisi PB Allah sebagai Bapa, Anak dan Roh Kudus atau kealahan. Nah, Yesaya 48:16 itu ada Roh Tuhan, Roh Kudus, ada padaku, lalu oleh sebab Ia, yaitu Bapa, telah mengurapi aku. Jadi ada Roh Kudus, ya Roh Tuhan, ada eh, ada Yesus ini mengurapi aku, lalu ada Bapa, ya yang mengurapi Tuhan Yesus, ya. Jadi ada tiga pribadi yang ditegaskan dalam Yesaya 48 ayat 16. Lalu ada Mazmur 110 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan Bapa kepada Tuanku, ya, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, anaknya, duduklah di sebelah kananku sampai ku buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ya, jadi ada Bapa, lalu ada anak. Lalu Kejadian 19 ayat 24, kemudian Tuhan, ya ini anak, ya, menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan Bapa dari langit. Jadi ada anak, ada Bapa. Lalu Mazmur 45 ayat 6 dan 7, tatamu kepunyaan Allah, ya, tatamu kepunyaan Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya. Sebab itu Allah, Allahmu telah mengurapi engkau. Dan ini dikutip oleh penulis kitab Ibrani dalam Ibrani 1 ayat yang ke-8. Oke, ya, ini lebih banyak lagi saya cantumkan ayat-ayatnya, ada tentang Bapa, tentang Anak, tentang Roh Kudus, ya. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Masuk dalam Perjanjian Baru, ya. Perjanjian Baru ditulis setelah natur Trinitas telah dimanifestasikan secara utuh, ya. Ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita sudah langsung bisa menyimpulkan siapa pribadi dari Allah Tritunggal itu, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dari ketiga pribadi ini ada dalam kesatuan yang sempurna. Ya, ini ayat-ayatnya, Bapak Ibu bisa lihat. Ya, saya teruskan saja Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Nah, ini banyak sekali ayat-ayatnya. Ya, nanti di kesempatan lain akan saya jelaskan di pertemuan terakhir terkait dengan Tritunggal ini. Nah, apa implikasi dari doktrin Tritunggal terhadap kehidupan kekristenan? Allah tidak membiarkan manusia menyesuaikan dirinya menurut ukuran pikiran manusia karena dia terlalu besar dan terlalu tinggi. Walaupun demikian, kita dapat memiliki hubungan dengan dia. Relasi dengan ketiga pribadinya, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Belajar mengenal Allah sebagaimana adanya. Dia adalah syarat untuk kita bergaul dengan dia. Kalau kita tidak mengenal dia dengan cara demikian, kita menghapus kemungkinan yang tersedia untuk bertemu dengan dia. Jadi, tentu kita ketahui bahwa Allah Tritunggal itu adalah Allah persekutuan, dan dari sejak awal Tuhan menginginkan kita ada dalam persekutuan yang sempurna, satu sama lain, sesama dengan manusia, lalu kita dengan Allah secara khususnya. Dan ketika Allah memulihkan setiap kita, itu tujuannya adalah supaya kita bisa kembali membangun persekutuan yang benar bersama dengan Allah, ya, membangun persekutuan yang benar. Nah, kalau bicara tentang salib, salib itu adalah jembatan antara manusia dengan Allah. Jadi Tuhan yang melakukan satu perjalanan yang sangat jauh, Yesus ya dalam inkarnasinya, perjalanan yang sangat jauh sekali. Dan perjalanan yang sangat jauh itu bukan terkait dengan dari surga ke bumi, tetapi terkait dengan perjuangannya sampai pada salib untuk membawa kita pulang kepada Allah, untuk membawa kita pulang kepada Allah, supaya kita masuk ke dalam persekutuan yang sempurna, yang tidak terikat ya oleh waktu, dan sempurna segala sesuatunya, di mana tidak ada duka cita, tidak ada air mata, tidak ada penderitaan, tidak ada kejahatan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kematian.
Lalu terkait dengan implikasinya, ya kerjasama ilahi. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus merupakan satu kesatuan. Ya, ini tiga pribadi yang berbeda-beda, tapi meskipun ya, Allah Tritunggal ini berbeda-beda pribadinya, tapi mereka adalah pribadi yang selalu harmonis, selalu bersama-sama dalam menyatakan karyanya, bekerja bersama-sama dalam menyatakan sebuah pekerjaan atau karya. Jadi Tritunggal ini adalah salah satu cerminan dari setiap kita dalam kita menjalani kehidupan kita dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga, atau dimanapun. Ya, meskipun kita berbeda-beda, tapi kita bisa bersama-sama melakukan sebuah pekerjaan atau bisa bekerja sama. Lalu ada relasi yang hidup. Allah dalam kekalahan memiliki relasi yang sempurna dan kekal. Substansi relasi Allah diikat dalam kasih. Alkitab menegaskan bahwa Allah adalah kasih. Nah, inilah dia ya yang membuat kita takjub dengan doktrin Allah Tritunggal ini karena implikasinya itu begitu kaya dan begitu luar biasa. Ya, Allah yang dari kekal sampai kekal, ya berbeda pribadinya tapi bisa sempurna relasinya. Luar biasa. Jadi harapannya kita secara khusus anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan dalam gereja, mari kita bangun satu relasi yang hidup, satu relasi yang baik untuk kita bisa menggambarkan ya Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah. Karena itulah yang ditunjukkan oleh Allah Tritunggal bagi setiap kita. Sekian pemaparan materi saya tentang Tritunggal. Tuhan Yesus memberkati.